Setelah hakimnya men-skor sidang, ya saya datangi Hotman, saya samperin. Saya bilang, sehat? Sehat kau? Kemudian siap-siap ya perang kita, adu data, buka-bukaan di sini. Itu doang, tiba-tiba datang dua orang dorong saya. Ya terkejutlah tim hukum saya, Firdaus. Ini meja tinggi segini, tentu dia nggak bisa jalan keluar bantu saya, dia loncat dia. Itu doang, nggak ada yang lain. Apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oiwobo, beliau itu pertama bukan contempt of court. Kenapa? Karena sidang sudah diskors oleh majelis hakim. Itu dulu. Yang skors itu pun karena kami protes atas tindakan ketua majelis dan anggota majelis yang memutus secara sepihak bahwa persidangan itu akan berlangsung secara tertutup. Sementara kalian sendiri tahu 3 sidang sebelumnya sudah disepakati dan sudah diputus, disetujui oleh majelis dan semua pihak bahwa ini terbuka untuk umum dan boleh live. Jadi kelihatan bahwa ada something wrong, diduga ada sesuatu. Nah, pada saat yang bersamaan setelah selesai, saya sudah sempat waktu ada hakim majelis, saya sudah minta izin. Yang mulia, saya ingin bicara dengan Hotman. Kan begitu. Itu nanti kami tidak kabulkan. Ya udah, saya nggak apa-apa. Begitu dia pergi, saya datangilah Hotman. Saya pegang bahu Hotman. Bukan saya pukul, bukan saya tendang. Saya bilang, Hotman, sehat kau? Kita perang di pengadilan ini buka-bukaan ya. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Tiba-tiba saya dikejar dari depan sana, didorong. Nah, terkagetlah tim hukum saya. Nah, Firdaus yang berada di depan, dia nggak bisa menghindar menengok suasana begitu klien dia. Ini meja, kami rame, ada 10 lebih tim saya, loncatlah dia. Spontanitas, begitu dia lihat sudah terkendali, keseluruhan dia turun. Jadi nggak ada di situ penghinaan. Justru yang membuat masalah ini adalah majelis. Makanya kami bertanya ada apa, karena itulah kami minta diganti. Dan itu juga lah melihat. Nah, Hotman itu dia kan punya banyak bawa bodyguard. Nah, saya juga punya teman banyak yang datang. Masuk ruangan pakai kacamata hitam. Saya sudah tegur lewat majelis. Langsung ditegur, dan dia langsung buka. Dan Hotman itu cengengesan. Dia lihatin saya. Nah, ketika saya gini-gini dengan majelis hakim, Hotman itu menunjukkan gestur memang meremehkan gitu. Nah, saya memang udah mau ngomong gitu. Itu aja. Jadi nggak ada di situ namanya penghinaan. Dan ingat, klien-klien ini ya, kalian tidak tahu persoalan masalah apa yang sesungguhnya. Makanya datang gitu. Ini kan untuk membuka tabir. Apakah Hotman itu benar melakukan perbuatan yang disampaikan Iklim Hakim ke saya? Apakah benar ada pelecehan seksual atau tidak? Kan itu saja. Nah, kalau ada, emang apa masalahnya? Ini bukan anak di bawah umur, bukan juga kasus pornografi, porno aksi, bukan juga pencabulan. Ini orang-orang yang dewasa kok. Kita hanya akan membuktikan bahwa Hotman ini kebohongan, Iklim Hakim ini pengakuan, ini BAP, ini BAP Hotman, ini BAP tambahan Hotman, ini BAP Iklim Hakim, ini BAP saksi Hotman, ini BAP Razman. Kan persidangan gunanya apa? Mencari kebenaran material. Dan itu butuh kesaksian dan pendalaman yang komprehensif, yang sempurna, pendalaman yang paripurna, supaya ketika hakim memutus dia benar-benar representatif dan untuk keadilan yang sesungguhnya. Itu saja. Jadi nggak ada, jangan dilebay-lebaykan gitu. Dan besok kami terkait hal ini, di samping kemarin tim saya sudah mengirim surat ke Ketua PN, ada tanda terimanya, kita minta diganti hakimnya, minta di-live-kan dan terbuka untuk umum, untuk masyarakat Indonesia. Kasus ini bukan kasus narkoba, bukan kasus bunuh orang, bukan kasus perkosaan anak di bawah umur, bukan juga korupsi. Ini kasus remeh-temeh, bos. Dari sejak awal saya sudah curiga ini dikriminalisasi. 10 Mei 2022, baru P21 itu 2 tahun. Bayangin ya, 2,5 tahun baru P21. Ada apa gitu? Nah, ini semua nanti akan saya rangkai. Ada jaksa yang bertemu saya mengatakan bahwa ini tidak bisa
menjadi masuk unsur, tiba-tiba jadi masuk unsur. Nantilah saya akan buka itu, ada fotonya kok, saya simpan itu. Di mana kau bertemu dengan saya akan sampaikan. Saya ini membela hak saya sebagai seorang lawyer, dan saya akan tegak lurus untuk itu. Begitu aja. Kan surat kami ini bawah sudah menjawab. Kita lihat aja. Yang penting seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa yang kami minta itu pantas, wajar, dan patut. Justru hakim yang inkonsisten. Di awal dibuka dengan terbuka untuk umum, 3 kali sidang, boleh live, sekarang kok tidak. Dan hakim itu bukan malaikat. Dia cuma seperti disamakan malaikat yang turun ke bumi, orang yang paling jujur. Sekarang saya tanya, apa semua hakim jujur? Apa nggak belajar dari kasus Ronald Tanur, Zarof, satu telo? Apa nggak belajar juga dari pihak penegak hukum lain, kepolisian, banyak juga yang ditangkap. Suap, pemerasan. Bagaimana pula dengan kejaksaan, juga ada yang bermasalah. Bagaimana dengan KPK juga. Bagaimana dengan pengacara, juga banyak. Nah, yang poin-poin yang ini semuanya adalah harus menjadi perhatian yang serius. Kasus ini harus diurai dengan terang benderang untuk dapatnya kepastian hukum, supaya orang tahu. Kalau Rasman dibilang mau lihat melon, tapi ada pengacara yang udah pegang melonnya dia bilang keras, tidak sesuai dengan aslinya. Kita kan mau tanya, aslinya melonnya si dia itu bagaimana sih? Bisa dibedakan mana melon asli sama melon gak asli? Kan gitu. Gimana sih kalau orang mau minum sesuatu gitu, gimana sih caranya gitu? Tapi ingin tahu juga kan, kita mau tanya itu saja poinnya. Jadi nggak ada di situ yang namanya contempt of court yang digaung-gaungkan itu hanya penggiringan opini. Lihat aja Hotman kemarin, sahabat saya Bapak Otto Hasibuan, lu berantem sama dia berapa tahun, lu rendah-rendahin Bang Otto, sekarang bilang sahabat. Bang Otto itu pernah nelpon saya dari Amerika, suruh lawan saja Hotman. Saya bertanggung jawabkan kata-kata saya itu. Gak usah gitu-gitulah. Selama ini umbar Pak Presiden Prabowo di mana-mana posting, kayak dia aja yang pernah berjasa, kayak dia aja yang punya presiden. Kalau pernah jadi mantan klien, emang kenapa? Bang Indra Sanun Lubis, Ketua Umum DPP KAI dulu ya, masih bagus-bagusnya KAI, dia pengacaranya dari Pak Gus Dur, nggak pernah tuh diposting berulang-ulang. Masa diposting berulang-ulang? Itu maksudnya apa? Supaya orang takut. Oh gitu? Enggak lah, Pak Prabowo nggak sebodoh itu dia. Pak Hasim juga nggak begitu dia. Pak Gibran juga nggak gitu. Sekarang aja dibabat, kalau yang nggak tegak lurus disikat. Ya ini juga, hukum harus tegak lurus, nggak ada masalah. Hotman itu dari dulu, dan 3 tahun bilang jangan pakai Rasman pengacara. Tapi Rasman dipakai orang terus dan viral terus. Dia yang nggak viral. Hah? Ada urusan apa dia dengan urusan si Fadel dengan si Loli? Kenapa nimbung-nimbung dia? Giliran diminta sama Nikita Mirzani jadi kuasa hukum, nggak berani dia. Kapan Hotman bilang yang nggak ngomong Rasman jangan dipakai ya, suka minta duit sama klien? Dia masa ngering aja, dia bilang sendiri pengakuannya dibantu oleh klien dia. Malu-maluin loh. Kalau orang kaya nggak jualan lagi dia tuh. Ini jualan live minyak wangi ini apa? Kalau lu kaya aja, tapi banyak orang lebih kaya dari lu. Saya nggak pernah bilang saya kaya, tapi saya cukup dikasih Allah. Saya tetap mencari rezeki, mudah-mudahan naik terus rezeki saya. Itu. Ada nggak pelanggaran nyamperin? Boleh kan saya samperin? Kalaupun saya nggak senang sama dia nggak senang sama saya, kalau saya samperin kenapa? Yang nggak boleh mukul, menganiaya, itu nggak boleh. Tapi saya samperin dia. Saya udah minta izin ke hakim sebelumnya. Ada minta mau yang mulia saya ingin ngomong, tapi langsung ke telinga Hotman. Gak dikasih izin sama hakim, karena hakim lagi menjalankan fungsinya memimpin sidang. Setelah hakimnya men-skor sidang, ya saya datangi Hotman, saya samperin. Saya bilang, sehat? Sehat kau? Kemudian siap-siap kok ya perang kita, adu data, buka-bukaan di sini. Itu doang, tiba-tiba datang.
Datang 2 orang dorong saya, ya terkejutlah tim hukum saya Firdaus. Ini meja tinggi segini, tentu dia nggak bisa jalan keluar, bantu saya, dia loncat dia. Itu doang, nggak ada yang lain. Oh jadi yang Korasi naik, maksudnya yang Bang Firdaus sampai naik ke atas bangku itu hanya untuk keluar dari kerumunan itu ya Bang? Ya untuk melerai, supaya saya jangan dianiaya. Kan saya nggak ada ngapa-ngapain, justru saya yang didorong-dorong kan. Nah itu kenapa perilaku hakim yang tidak adil. Saya tanya kalian, apa keberatannya kalau sidang itu terbuka untuk umum? 3 kali sidang sebelumnya terbuka untuk umum, tapi hakim ini arogan. Kalian tahu kan 3 sidang itu saya mengalah terus. Di awal-awal itu kayak sampai kami kasih gelar dia ibu guru yang kejam. Ibu guru kan kalau terlambat muridnya kan, kalau saya dulu masih sekolah ada namanya guru saya anu besok pangkas. Anu besok pangkas. Jadi kalau panjang rambut, begitu dia tengok drap dia tarik sampai terkupas ini, tuh sampai ketemu dia kami lari semua itu. Pak Anu sampai dia meninggal dunia namanya Anu besok pangkas. Waktu saya anggota DPRD namanya Bapak Sumarsono. Saya jadi anggota DPRD tahun 99. Pak Anu itu, Pak Sumarsono itu guru saya tahun 82 ke 84. Saya tamat SD 84. Oke, saya jadi anggota DPRD, tiba-tiba dia udah pindah ke salah satu transmigran di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Datang ketemu saya, nangis, saya peluk dia. Dan dia jadi kepala sekolah saya buat. 2 guru saya jadi kepala sekolah. Maksud saya, di situ kami melihat guru yang ini ketat banget. Bayangin ya, saya tinggal di Jakarta Selatan, di Ciganjur. Saya harus naik mobil ke Jakarta Utara, selatan ke utara bro, 1,5 jam udah kayak peluru. Saya bilang ke hakim yang mulia, boleh nggak ditunda 30 menit? Jangan jam 10.30. Weh, tidak bisa. Oh gayanya itu loh. Majelis yang memutuskan. Kalau saudara terlambat, tidak patuh, JPU keluarkan penetapan tangan yang bersangkutan. Kalau mati saya ini kayak kalau baru mahasiswa, terus saya diklat organisasi, dibentak-bentak, atau saya ini jadi militer. Bingung saya. Sidang di mana-mana kami marut-marut, dalam hati saya Di awal tim saya udah berontak, termasuk Firdaus. Saya larang, jangan benturan dengan jaksa, jangan benturan dengan hakim. Itu saya peringati. Kalau tidak saya akan ganti saudara jadi tim. Sampai banyak yang merajuk, tapi saya usuk malam nggak bisa bos. Hakim pun hari ini harus diawasi, termasuk peran media. Dan saya ingin buka, siapa yang lihat melon, siapa yang megang melon. Oke? Bang, nanti langkah selanjutnya apa bang? Sidang selanjutnya tak bilang ini tahu-tahu datang terlambat lagi. Terus saya ingatkan kepada media ya, saya ini kan paling kooperatif. Mbok beritanya jangan miring, tegak lurus saja. Ya, apa pertanyaanmu, Faisal? Langkah nanti gimana bang untuk menghadapi sidang di tanggal 20? Ya langkah kita siap semua. Kita lihat aja Mahkamah Agung bagaimana sikapnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ketua PN bagaimana sikapnya, KY bagaimana, surat kita udah masuk semua. Bang Firdaus yang akhirnya naik ke meja, pada saat itu artinya memang sidang masih berlangsung atau? Tidak ada contempt of court, tidak ada penghinaan peradilan, tidak ada yang menghina peradilan, tidak ada yang menghina ruang persidangan, tidak ada yang menghina hakim. Itu sudah diskors. Jadi kalau sudah diskors, maksudnya apa? Berarti udah nggak ada masalah kan? Apa yang mesti dijaga di situ? Kalau tahu-tahu saya datang Yotman baik-baik dikejar terus dia loncat, apa yang salah? Ada hakim dia loncat ke meja baru lain cerita. Ini enggak, jangan digiring-giring lah. Kami akan rapatkan di tim. Kan saya juga dapat masukan kiri dan kanan kan. Kita lihat semua lah. Tapi saya tidak takut karena kasus ini kasus remeh-temeh yang dibesar-besarkan. Ini bukan korupsi, bukan narkoba, bukan pencabulan, bukan pembunuhan. Makanya anak istri saya datang dampingi saya. Emang apa masalah? Gak ada. Jangan dilebay-lebayin, jangan ditambah-tambahin. Tidak ada masalah. Kami minta hakim diganti, kami minta sidangnya live, kami minta sidangnya terbuka untuk umum. Jurisprudensinya jelas. Verdi Sambo istrinya diperkosa katanya live. Vina Eki
termasuk membahas masalah kemaluan di situ. Saksi saya Suroto, klien saya. Juga live PK Sakat Tatal terkait dengan almarhum Vina Eki, juga bahas kemaluan di situ live. PK-nya tim dari DPN Pradi pimpinan Bang Oto live. Satu lagi yang kalian lupa, coba buka jejak digital. Ketika sidang 7 terpidana yang sekarang mendekam di Cirebon, kasus Vina Eki, di awal terjadi perdebatan, termasuk Bang Oto Hasibuan ada di situ, belum Wamenko dia. Waktu itu hakim mengatakan tidak live, semua protes. Bang Oto ngomong dan tim hukum dia bahwa kalau tidak live kami tidak melanjutkan persidangan. Dan hakim akhirnya sepakat live. Ini kami tidak ditanya-tanya. Tidak ditanya-tanya. Sidang dibuka, tek. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka, tek. Kemudian hakim berkeputusan sidang tertutup untuk umum. Dan jaksa silakan panggil. Mana terdakwa? Mak, dalam hati saya ngeri kali. Ratusan kali kita sidang nggak sampai begini. Kayak kasus apa ini? Jadi jangan lebay. Jangan lebay. Hakim pun butuh diawasi sekarang. Polisi juga, jaksa juga, pengadilan juga. Apalagi pengacara banyak sekali. Makanya pengacara Evelyn terkait dengan Bintol, tangkap aja. Kalau memang terbukti, kenapa rupanya? Saya juga kalau saya ada terbukti pemerasan, penganiayaan, bunuh orang, perkosa orang, nggak ada masalah. Gitu. Soal dibilang tragedi terburuk gimana Bang? Itu kan kata Hotman. Hotman ini apa yang tidak terburuk? Dia aja yang buruk. Dia yang bilang selalu dia benar. Kalau ini tragedi terburuk, apa yang terburuk itu? Ada saya pukul dia, ada dilempari hakim, ada dilempari hakim. Yang ada, kalian buka jejak digital, ada satu kasus di Pengadilan Negeri Medan, seorang ibu-ibu jerit-jerit, ya, dia bilang saya sudah kasih duit, dilempar pakai sendal hakimnya. Ada nggak? Itu kurang buruk apa? Ngomong tragedi terburuk. Gak ada yang buruk, kelakuan ke Hotman yang buruk. Pesannya apa buat Bang Hotman? Ini nanti saya mau live salah satu TV. Mau nggak kau debat sama saya? Saya diundang nanti ini salah satu TV swasta. Ayo live dengan Rasman. Nggak berani bos. Dia itu kan ngomongnya itu kan setinggi gunung kan. Pesannya apa Bang buat Bang Hotman? Pesan saya Hotman, buka-bukaan kita kan. Hotman kemarin wawancara tuh, dia kan bisanya di medsos sama produk sembunyi di sana, nanti diwawancara. Dia bilang, gua akan buka nanti bagaimana Rasman gini. Buka lah. Dia mau buka, kami mau buka, ayo buka-bukaan kita. Nah, tapi bukan buka-bukaan cabut ya. Buka-bukaan, ayo buka-bukaan. Kenapa nggak ngomong depan majelis? Yang mulia, saya Hotman Paris Hutapea yang akan diperiksa sebagai saksi pelapor. Saya minta sidang terbuka untuk umum, live dan tidak tertutup. Itu baru Hotman. Kalau yang sekarang Hotman. Pesannya apa Bang buat pengadilan Jakarta Utara? Ya, hari di Jakarta Utara, saya minta tolong Bapak Ibu sekalian, bukan kita tidak menghargai. Kita sudah sepakat 3 sidang sebelumnya terbuka untuk umum dan live. Kenapa ini tidak? Tanya pun ke kami tidak. Tapi sebelumnya dia tanya bagaimana jaksa, bagaimana kuasa hukum, bagaimana terdakwa. Ini kalian pikir nggak ada tanya-tanya? Kayak main serobot aja. Waduh, kita pun ngeri kali nih, ibu guru ini. Kami tuh ya, keluarga sama tim saya, cepat bangun. Nanti ibu guru marah, mau kayak peluru kita. Dari Ciganjur tuh 1,5 jam. Sampai saya bilang, yang mulia, saya tadi hampir tabrakan loh. Memang benar mau tabrakan. Iya, nanti kalau terlambat kasih tahu. Kami tunggu sebentar. Kalau tidak, sidang kami mulai. Itu cara saudara. Kami tepat waktu. Apa ini? Jadi kalau misalnya terjadilah misalnya nauzubillah min zalik, kecelakaan di jalan tol. Saya terlambat karena kecelakaan itu. Harus saya tukar mobil saya jadi naik helikopter saya. Meriah kali hidup ini. Ini apa? Ini nampak saya ya mau menunjukkan karena ini kasusnya viral biar dia hebat di mata orang. Terakhir kena begini dia kan.
yang bertanggung jawab dengan kegaduhan kemarin adalah ketua majelis dan anggota majelis. Berasa seperti ada perlakuan yang berbeda. Iyalah. Datang di awal aja udah pernah lapor anggota saya ke saya. Udahlah, nggak usah takut kalian sama Hotman, nggak ada apa-apanya dia. Saya udah ke kampung dia kok lagu buat di sana. Udahlah. Dan hukum harus equality before the law. Mungkin kalian tengok Rasman bukan siapa-siapa, tapi banyak juga yang bantu Rasman ini. Banyak juga orang yang mendoakan, banyak juga kawan dia. Jadi kalau belok-belok nanti tergelincir kalian. Tergelincir. Bang, Gitu. tapi takut nggak sih, karena mungkin kemarin kan sempat ribut-ribut gitu ya, kayak takut nggak sih klien abang hilang mungkin ke depannya atau seperti apa gitu? Nggak pernah hilang klien saya deh. Ada terus klien saya. Ada terus. Dan saya dengan kasus menang. Nggak. Saya nggak takut. Berarti agak Rezeki itu Allah yang mengatur. 3 tahun Hotman cuap-cuap. Jangan pilih pengacara ini, pengacara ini, pengacara itu. Ada klien saya. Dan viral. Ini kalau saya viralkan kasus yang di Cirebon ini, viral ini kan, yang diduga dilecehkan, enggak saya hebohkan, cuma sekali aja. Yang nyari siapa? Saya nggak pernah cari-cari klien yang datang ke saya. Saya begini, ada klien yang pantas, ya tanda tangan kuasa pakai duit barang seberapa, ada yang gede, ada yang enggak juga, ada yang pro bono sama sekali, tergantung suasana aja. Nggak apa-apa, jiwa saya kan kalian sudah nilai. Dalam keadaan sempit waktu saya begini pun saya masih mau wawancara sama kalian. Padahal suara saya sudah habis. Itulah namanya I love you for all. Bang, berarti Oke. Kemarin 2 lagi ya, Iya. saya mau jalan. Berarti emang kemarin nyamperin Bang Hotman tuh emang abang sebenarnya nggak mau bertengkar ya bang, cuma di belakang Bukan. bang gitu ya? Mereka yang salah paham. Kenapa sih harus salah paham? Kan sudah selesai sidangnya. Kenapa kalau saya dorong Hotman, saya pukul, kan dia boleh pukul saya lagi? Kan enggak, ini cuma saya ngomong, saya teratur kok. Nggak ada yang berlebihan. Itu doang, nggak ada deh. Jadi bagi saya, kasus ini harus terungkap ke permukaan supaya hakim nantinya memberi putusan yang benar, tidak sebelah. Dalam pengertian tidak memutus tanpa keadilan yang hakiki untuk kebenaran yang didalami di dalam persidangan, sehingga putusan itu benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi korban, dan bagi masyarakat. Bang, terus kan kemarin Bang Firdaus ini kan statusnya juga pengacara ini. Dia Tim hukum saya. Iya, dia naik ke atas meja gitu bang. Ya, dia naik ke atas meja itu karena ketika saya pegang bau Hotman, saya ngomongkan sesuatu. Saya ngomong ke Hotman tuh begini, sehat kau, siap ya kita perang ini adu data di pengadilan ini. Tiba-tiba dikejar saya dari depan sana, dorong-dorongan. Ya, Firdaus sebagai tim hukum saya, meja di depan dia kaget bagaimana kiri kanan banyak orang karena tim saya, lompat dia. Itu spontanitas. Dan ingat, itu bukan content of court, karena itu sudah diskors. Tidak ada masalah. Apa yang disebut dengan menghina pengadilan ketika sedang berlangsung persidangan? Oh, berarti Dan yang dilakukan itu adalah melanggar hukum. Saya juga protes kepada hakim ketika dibukanya protes. Saya tidak mau. Kami tidak mau. Kami minta Anda diganti. Boleh kan? Emang gini. Jadi kalau sidang itu apa kata hakim nurut terus kita. Ke laut kata hakim kita ke laut juga. Masuk parit juga. Enggak lah. Apalagi saat ini hakim pun disorot. Apalagi kasus ini remeh-temeh. Cuma menjadi viral karena pelapornya tokoh dan yang dilaporkan tokoh gitu. Bang, tapi kan ini tanda kutip nanti menjatuhkan kredibilitas abang sebagai pengacara maupun Bang Karir Firdaus sebagai pengacara gitu bang. Nggak ada, enggak lah. Itu kan yang kalian lihat netizen. Yang WA saya ratusan yang beri dukungan moral ke saya. Kalian tahu ya, dari Papua ada dukungan. Ya, dari Banten ada. Oke. Dari Cirebon ada. Oke. Dari Sulawesi Tengah ada. Dari Malaysia ada. Yang simpatisan, bahkan ada ulama yang mendoakan saya khusus secara batin agar saya selamat, ada. Dan itu saya beritahu keluarga saya. Jadi begini, kredibilitas. Masa iya jatuh kredibilitas saya gara-gara ini? Yang jatuh tuh Hotman, mentalnya nggak ada, nyalinya nggak ada.
Itu dia. Nah, terus satu lagi tuh, kalian ngapain wawancarai yang namanya Farhad Abbas? Diwawancara Farhad Abbas, aduh urusan ini, si Bendo, kau Faisal, untuk apa? Saya dengar suara kau. Bukan pulang bang. Nah, jadi gini, untuk apa? Gini loh, yang nggak ada urusannya dengan dia, ngapain ditanya? Kalian nampaknya itu mau mengadu kan? Ini pas musuh Rasman, bikin Fitra Ramadan. Fitra Ramadan siapa? Farhad si manusia Bendo, wawancara terus di belakang kitchen set. Udah saya bilang kalau kau kaya mana kantor kau? Maksud saya ngapain dia komen? Suruh tangkap Rasman, tangkap istrinya. Apa urusannya istri saya ditangkap di urusan ini? Mereka marah, mereka komplain, anak saya komplain, saya diperlakukan begitu. Kan kau cemburu karena bini kau nggak ada gitu. Maka saya bilang, untuk apa kalian tanya dia? Ya, saya minta close lah itu, tutup itu, nggak perlu di komen itu. Hah? Barbar itu. Nah, saya terima kasih satu kepada LQ Law Firm, pimpinan Ibu Perucci dari timnya almarhum Alvin Lim. Mereka support saya terima kasih. Saya terima kasih juga kepada Bang Hercules yang bantu saya untuk jaga. Saya terima kasih dengan Forum Batak Intelektual yang juga bantu saya. Saya terima kasih juga kepada tim pembasmi yang juga bantu saya. Bukan karena saya takut, enggak. Tapi jaga-jaga boleh dong. Kalian lihat tuh postingan Adinda Sunan Kalijaga. Itu baru keren. Dia buat di situ. Siapa yang setuju sidang Hotman dengan Rasman dibuka secara umum? Ada. Kemudian dia datang, lihat kemarin, dia dengan Ferry juga datang, Hami dengan istrinya juga datang. Dia pingin lihat, itu bisa kita lihat. Orang minta ini di komentari, dilihat apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga sebegini heboh kasus ini. Urusan si perempuan yang bernama Iklim Hakim, urusan melon ke melon ini, satu udah megang melon, bilang keras, satu lagi katanya saya mau nengok-nengok melon. Kan belum sempat nengok melon, baru minta nengok melon saya. Tapi ada orang udah nengok melon, dia dipegang lagi melonnya, dibilang keras. Saya nggak ngerti saya melon keras dengan melon nggak keras. Bang.